KPRA. Jadi memang kami mendokumentasi juga siapa yang mengisi pada akhirnya untuk survei tersebut. Nah, memang bias itu memang mungkin ada, Prof. Jadi memang harus kita perhatikan untuk bias tersebut, tapi ini memang adalah kelemahan dari model yang kami kerjakan. Jadi negara berkembang lain yang sudah berhasil melakukan survei ini sebetulnya adalah Thailand, Prof. Jadi Thailand sudah mempublikasi hasilnya tahun lalu, jadi memang sudah ada laporannya, dan memang Indonesia dalam arti kutip sekarang ini tertinggal gitu ya, Prof ya, karena kita belum melaporkan. Thailand melaporkan dan memang diterima di dunia internasional sebagai salah satu cara untuk kita bisa memotret. Karena memang kita tidak punya fasilitas lain atau cara lain untuk bisa memotret kecuali dengan survei seperti ini. Nah, yang bisa kami lakukan adalah melimitasi bias yang mungkin muncul dengan cara melakukan pertanyaan kualitatif. Karena itu kami tidak berhenti sampai taraf kuantitatif, kami melanjutkan dengan kualitatif. Maka itu pada segmen kedua, Kementerian Kesehatan akan melakukan survei penilaian kualitatif 3 bulan berikutnya dari bulan 8, 9, 10 atas responden yang sudah menjawab di rumah sakit pertama. Tentu kami tidak melakukan kualitatif secara seluruh rumah sakit karena akan membutuhkan effort yang berlebihan, yang akan banyak, tapi kami akan melakukan sampling. Nah, sampling itu mudah-mudahan bisa menggambarkan apakah yang memang tercatat, dilaporkan, itu memang real sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu mungkin strategi yang bisa dilakukan untuk bisa bersama-sama, tapi kami menyadari bahwa memang ada bias yang mungkin muncul. Tapi yang menggembirakan, kami sudah coba membuka berdasarkan interim 540 ini, dan ternyata hasilnya cukup jujur, Prof. Jadi kami melakukan penilaian antar segmen dan total skor, gitu ya, Prof, sejauh ini, tapi reliabilitasnya cukup baik sejauh ini. Jadi memang pola yang ditunjukkan di 500 rumah sakit ini memang menggambarkan bahwa kita cukup reliable bisa menggambarkan dari hasil survei ini. Jadi kami sangat terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang sudah ada, yang belum berpartisipasi, maka tadi himbauan juga dari Prof untuk menjawab jujur, karena kalau tidak kita jawab jujur ya, Prof, nanti Kementerian Kesehatan mendapatkan data yang fake, nampak indah gitu ya, Prof ya. Padahal di lapangan tidak, sehingga ya nanti apa yang dikerjakan oleh KPRA juga sesuatu yang didasarkan data-data yang tidak benar atau fiktif. Jadi sama-sama supaya nanti bisa jadi masukan juga untuk KPRA bisa membuat program yang mampu laksana. Demikian Prof Joko, mungkin untuk yang bisa saya coba sampaikan, mungkin ada arahan lanjut dari Prof Joko. Monggo Prof, terima kasih banyak arahan dan dukungan Prof. Ya, terima kasih Dr. Robert. Moga-moga memang bisa dieliminir ya dalam survei secara kualitas yang akan dilakukan mendatang gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Robert, terima kasih Bu Fitri, terima kasih para guru besar yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Yeah. Terima kasih Dr. Robert, Prof Joko. Prof Joko, saya boleh bertanya ke Prof tidak, Prof? Saya tertarik, Prof, terkait dengan pengisian yang agar tidak bias dan jujur kayak gitu, Prof. Mungkin ada tipsnya, Prof, kalau misal ada penelitian yang serupa agar kalau kita meneliti tentang aksi AMR ini bisa bagus gitu, Prof, menggambarkan Indonesia, menggambarkan pelayanan kita, dan membuat apa ya, perubahan ke depan yang lebih baik gitu, Prof. Bagaimana ya, Prof, solusinya kalau untuk meminimalisir itu, Prof? Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Robert Sinto, Prof. Ya, saya rasa saya tidak punya ide yang itu ya. Cuman tadi memang harus diikuti dengan survei yang secara kualitas tadi ya. Memang tidak bisa seluruhnya dengan sampling gitu. Saya rasa itu mungkin jalan satu-satunya karena jumlahnya cukup banyak tadi ya, cukup beberapa ribu rumah sakit yang akan disurvei itu, dan mesti secara sampling ya. Sampling. Nah, kualitas itu dengan cara online juga atau didatangin begitu ya, Dr. Robert, itu saya, atau offline itu ya, itu yang ingin saya tanyakan begitu ya. Tapi mungkin itu satu-satunya cara kalau jumlahnya sangat besar gitu ya, hanya kualitas dan kemudian juga sampling ya. Ya, jadi memang tidak cukup dengan kuesioner untuk kuantitatifnya, tetapi juga kualitatifnya, nggih, Prof. Iya. Yeah. Terima kasih Prof Joko, terima kasih Dr. Sinto. Ada lagi? Nanti maaf, yang untuk kualitatif itu dengan offline atau online juga ya? Dr. Robert. Iya, Prof Joko, kami akan lakukan campur. Jadi ada beberapa yang akan kami datangi, Prof. Jadi rumah sakitnya wawancaranya akan secara offline,
tapi ada juga yang secara online. Jadi kami akan berdiskusi yang nyaman untuk rumah sakit. Nah, nanti perwakilan rumah sakit yang akan kami pilih juga akan kami pilih secara sistematis, Prof. Jadi kami akan memilih berdasarkan private, public, kemudian ABCD. Jadi nanti kita akan lihat nilai-nilai yang ekstrim tinggi dan nilai-nilai yang ekstrim rendah. Nah, nanti kita akan melakukan pendekatan dengan nilai tadi, private, public, kemudian ABCD, distribusi rumah sakit, dan nilai yang kemudian muncul. Jadi kita sama-sama bisa melihat ketimpangan yang mungkin muncul, nah apa yang kemudian di lapangan terjadi. Mungkin itu, Prof. Jadi kita tidak lakukan nanti secara random sampling untuk memilih rumah sakit sebagai kualitatif, tapi kita akan melakukan systematic sampling lagi, Prof. Baik, baik. Terima kasih, Dr. Robert. Terima kasih, Ibu Fitri. Saya rasa sudah terjawab oleh Dr. Robert ya. Terima kasih, terima kasih. Sami-sami Prof. Joko. Saya nggak enak dipanggil Ibu Fitria aja, Prof. Masih muda, masih muda. Baik, terima kasih Prof. Joko. Dr. Robert Sinto, sudah ada pertanyaan di kolom chat, boleh izin saya bacakan? Ya. Saya bacakan dari yang terhormat Dr. Hari Paraton. Beliau adalah Ketua KPRA Kemenkes periode sebelumnya, karena sekarang Ketua KPRA Kemenkes, kalau tidak salah Dr. Anis Karuniawati, ya Dok. Dr. Hari Paraton, izin saya bacakan pertanyaannya. Untuk Dr. Robert Sinto, untuk menjaring berbagai variasi data setiap rumah sakit, berapa responden yang diharapkan mengisi form survei? Terima kasih dan sukses selalu. Silakan Dr. Robert. Baik, terima kasih Mbak Fitria, terima kasih Dr. Hari Paraton sudah menyempatkan hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak dukungan dari Dr. Hari. Jadi kami melakukan perhitungan besar sampel dengan menggunakan cara perhitungan yang dipakai oleh ECDC. Jadi European CDC itu mempunyai cara systematic sampling untuk menggambarkan, tapi kalau European itu negara. Kalau kita kan provinsi gitu ya, Dr. Hari. Kalau European itu dia sistemnya negara Belanda, negara Prancis dan sebagainya gitu ya. Jadi negara. Nah, kami mengambil sistem demikian dan ada faktor public dan private yang kami hitung dengan menghitung jumlah bed di setiap provinsi. Jadi kalau tadi ada tabel yang saya tunjukkan, jadi mereka menggunakan kode DIF namanya. DIF itu adalah perhitungan representatif sampel dengan mempertimbangkan jumlah bed dan public private di satu kawasan. Nah, berdasarkan tadi, maka sebetulnya dari 3.000 rumah sakit yang ada, kami hitung sebetulnya minimal 562 rumah sakit yang cukup untuk mewakili asal distribusinya memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tapi kemudian dalam diskusi lebih lanjut di tingkat kementerian, maka kami berpikir bahwa kalau ini bisa menjaring lebih banyak lagi, lebih real lagi, maka ini sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi minimal kalau 562 sudah bisa terwakili, itu lebih baik. Tapi catatannya 562 itu public private dan setiap provinsi itu terwakili. Nah, kami cukup senang bahwa semua rumah sakit semua provinsi itu sudah ada perwakilan. Tapi memang tadi ada beberapa yang perwakilannya hanya 1, hanya 2 gitu ya. Jadi kalau bisa ditingkatkan, karena itu strategi kami sekarang coba membuka semuanya. Semakin banyak yang bisa mengisi itu semakin baik, karena sesudah mengisi maka rumah sakit itu juga memberikan input yang cukup baik bahwa ini evaluasi diri. Jadi tujuannya untuk rumah sakit dan untuk pemerintah juga baik. Tapi menjawab pertanyaan Prof secara singkat, 562 rumah sakit dari 32 provinsi yang ada di Indonesia itu target minimal yang mudah-mudahan bisa kita capai untuk bisa mewakili Indonesia. Demikian Dr. Hari. Mungkin ada masukan dari Dr. Hari Paraton lebih lanjut arahan untuk kami bisa bersama-sama meningkatkan partisipasi dari teman-teman. Terima kasih Dr. Hari. Baik, terima kasih Dr. Robert Sinto. Terima kasih Dr. Hari. Dokter, apakah ada feedback lagi, Dok? Terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Dr. Robert Sinto, kami persilahkan boleh via chat ataupun langsung open microphone ya Dok, karena kami sudah kangen dengan Dr. Hari Paraton sebenarnya Prof. Taralan. Kalau ada rapat offline, Prof. Taralan nanti bertemu sama Dr. Hari Paraton. Siap. Baik, ada lagi pertanyaan dari Prof. Dr. Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 15-20 menit lagi. Sebenarnya ada titipan pertanyaan kepada saya, boleh ya Dr. Robert Sinto saya bacakan. Dan setelah itu saya sebenarnya ingin mendapatkan feedback dari Prof. Taralan, nanti setelah pertanyaan satu ini, nanti dari Prof. Taralan mohon masukannya ya Prof. Jadi pertanyaannya dari sejawat saya, apoteker Dr. Robert Sinto. Untuk survei ini fokusnya kepada rumah sakit.
apakah memungkinkan jika surveinya juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain, misal puskesmas, ataupun di komunitas seperti itu, dokter? Mohon masukannya. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Jadi memang kita bertahap untuk melakukan hal ini. Jadi ke depan Kementerian Kesehatan tentu memiliki planning yang sasarannya adalah usernya adalah community ya. Jadi kan pertama ini segmen pertama kita mencoba untuk memotret rumah sakit terlebih dahulu Mbak Fitri. Tapi ke depan saya pikir kita juga perlu memotret kehidupan komunitas karena kalau saya lihat pola di rumah sakit di luar negeri juga kita mulai bergeser karena hospital itu kan sebenarnya impact dari apa yang dikerjakan di komunitas gitu, dan kita harus ingat bahwa bicara mengenai resistensi antibiotik itu nanti tidak hanya berhenti bicara masalah kesehatan sektor kedokteran kesehatan saja, tapi kita harus bicara One Health. Nah, jadi nanti ke depan tuh akan makin lebar gitu ya. Jadi pertanian, peternakan akan ikut di dalamnya, harus ikut juga, lingkungan hidup harus ikut juga. Tapi semua harus kita lakukan secara sistematis. Jadi kalau kita kerjakan semuanya tanpa arah kan nanti juga tidak akan mencapai target. Nah, mungkin dari sektor kementerian lain juga sudah mulai ada gerakan untuk itu. Tapi kalau di tingkat Kementerian Kesehatan, maka kita mulai yang saat ini dari hospital dahulu. Nanti kalau memang ini sesuatu yang berjalan dengan baik, apa yang bisa kita pelajari kan bukan hanya hasil, tapi rentetan aksinya, tindakan yang kita kerjakan, apa yang kemudian bisa meningkatkan partisipasi. Nah, ini bisa kita apply. Mudah-mudahan di segmen berikutnya kita bisa mulai bergerak ke komunitas. Tapi keniscayaan bahwa itu sesuatu yang memang perlu dan akan terjadi di kemudian hari. Demikian Mbak Fitri. Terima kasih. Dokter Betsinto. Jadi sejawat apoteker yang praktek di puskesmas jangan khawatir gitu ya dok ya. Nanti secara bertahap kita akan mengambil data yang lebih luas lagi. Namun saat ini memang fokus di rumah sakit. Karena sebenarnya kalau di kami itu ada namanya Hisfarkesmas dok, itu himpunan farmasi di puskesmas. Jadi banyak sekali nih teman-teman apoteker puskesmas yang ingin berkontribusi untuk membantu program pemerintah dalam pengendalian resistensi antimikroba. Baik, dokter tadi untuk pertanyaan dari Dokter Hari Paraton sudah cukup. Beliau sedang OTW di kereta dan hati-hati nggih Dokter Hari. Terima kasih dokter sudah berkenan bergabung. Ini ada pertanyaan lagi, tapi saya ingin mendengarkan feedback dahulu dari Profesor Taralan Tambunan, spesialis anak konsultan. Silahkan Prof. Taralan, mohon asupannya Prof. Ya, terima kasih. Ini suatu ide yang brilian ini. Ya, ini manusia-manusia yang nggak dapat tidur kalau nggak berpikir. Ini saya takutnya nanti mimpinya semua PPRA semua gitu. Saya nanya dikit. Ini sekarang surveillance seperti ini Anda seleksi ke rumah sakit ABCD atau Anda membuka link kepada siapa saja yang boleh mengaksesnya gitu. Artinya tolong dikasih ini form isian, silakan ini sendiri tinggal daftar kepada kami atau bagaimana gitu. Saya mau coba di rumah sakit saya, Rumah Sakit Cikini, kami sudah membuat PPRA di sana. Meskipun tidak lengkap, tapi data-datanya sudah kami laporkan ke Direktur Rumah Sakit. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Taralan. Ternyata mau melaporkan di Cikini, saya kira RSCM, Prof. Silakan Dr. Robert. Ya, RSCM sih sudah ada timnya. Kalau di Cikini kan baru. Nih. Baik, terima kasih. Membuat template seperti di RSCM, ada ronde klinik, ada penelitian kualitatif, dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih banyak Prof. Taralan. Prof. Taralan juga mendukung untuk implementasi ini. Kalau kita ingat tahun lalu ya Prof, akhir tahun lalu kita sama-sama diskusi dalam forum di Direktur Mutu Layanan Kesehatan dan dari KPRA untuk bisa sama-sama memformulasikan implementasi ini, dan ini adalah proyek yang sudah bicarakan tahun lalu dan ini realisasinya gitu Prof. Terima kasih banyak untuk dukungan Prof. Taralan pada persiapan tahun lalu untuk survei ini. Jadi 562 rumah sakit itu sebetulnya kami sudah berhitung untuk stratifikasi tipe ABCD dan private public dan provinsi. Ada 3 sektor yang kami nilai Prof. Tapi kemudian sekarang ini dibuka, memang semua bisa ikut berpartisipasi. Karena itu nanti ada link yang nanti bisa di-share untuk bisa masuk ke dalam akses tersebut. Nanti bisa kami share di chat untuk linknya. Nanti tinggal diklik Prof di situ.
Nah, akses code-nya ada di surat undangan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kami bisa komunikasikan dengan Prof. Taralan, Rumah Sakit Cikini itu akses code-nya apa, dan link-nya. Nanti kami akan kirimkan secara personal pada Prof. Taralan untuk bisa diakses, Prof, untuk memudahkan Prof. Thank you very much. Terima Iya. kasih. Nanti bisa dimasukkan, jadi bisa mulai pengisiannya. Demikian Prof. Taralan. Terima Ya, kasih, terima Dr. kasih. Fitri. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Robert Sinto. Ini sudah ada pertanyaan, Dok. Kita masih sampai jam 12 malam kan ya, Dok, ya, bersama kita di sini. Baik, ini pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ibu, sebentar saya, Ibu apoteker dari RSUP Fatmawati, dari Ibu apoteker Linda Triana. Apakah proposal penelitiannya dapat dikirimkan ke email rumah sakit untuk dapat surat etik penelitian dan izin penelitian di rumah sakit kami? Mohon diskusinya. Terima kasih, Dr. Robert. Baik, terima kasih Mbak Fitrian, terima kasih Ibu Linda. Jadi prinsipnya rumah sakit itu sebagai responden. Maka itu sebetulnya rumah sakit tidak lagi perlu mengurus izin etik. Karena sama seperti kalau saya contohkan penelitian obat gitu misalnya ya, maka subjek obat itu kan bukan satu-satu subjek obat itu kemudian minta izin ke etik, minta komite etik gitu ya. Jadi memang tidak perlu lagi mengurus etik di tiap rumah sakit karena rumah sakit sebagai responden. Itu kalau memang kita anggap sebagai etik. Walaupun yang kedua ini adalah survei, jadi sebetulnya survei kalau ditarik lagi pro dan kontra memang ada yang mengatakan perlu etik atau tidak etik, tapi kami sudah mengurus etiknya di 2 lembaga. Dan etik itu bisa menjadi dasar bahwa pengisi itu tinggal mengisi. Jadi pengisi tidak perlu lagi melaporkan izin etik di rumah sakit. Karena sekali lagi bukan penelitian ini dikerjakan di rumah sakit RCM misalnya. Lalu ada banyak orang yang di dalam RCM akan terlibat. Gitu ya. Jadi tapi rumah sakit ini sebagai induk atau satuan responden. Sehingga satuan responden tidak lagi perlu mengisi izin. Dan dengan demikian maka tidak perlu mendapatkan proposal maupun mengurus etik di rumah sakit. Mungkin itu ya Mbak Fitri, supaya ada gambaran. Jadi yang kami tuju rumah sakit itu sebagai responden, satu rumah sakit, satu respon. Jadi responden ya tidak perlu masing-masing meminta izin etik di etik rumah sakit masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Robert. Jadi etik satu untuk semua ya, Dok, ya. Tidak perlu mengurus masing-masing. Tinggal nanti kalau surat ke direktur rumah sakit gitu ada nggak, Dok? Mungkin ini untuk mempermudah terlibat aktif gitu, Dok. Bagaimana? Ya. Sudah Mbak Fitri. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan ke email. Nah, email itu ada di list yang saya kirim ke chat. Nah, di chat itu nanti bisa dilihat itu adalah email yang kami kirimkan. Kami kirimkan email ke rumah sakit tersebut. Nah, email itu memang email yang tercatat di rumah sakit online. Nah, kesulitannya kan kadang-kadang satu rumah sakit punya banyak email, kemudian emailnya juga kadang-kadang tidak dibuka gitu ya. Jadi boleh kalau membutuhkan email nanti dicantumkan, menghubungi kami juga boleh, kami akan kirimkan email yang khusus, atau bisa di-trace di alamat email yang tertera di lampiran yang ada di kolom chat. Kami sudah kirimkan 2 surat. Jadi Direktur Mutu Layanan Kesehatan sudah mengirimkan 2 kali surat, menayangkan 2 kali surat ke email rumah sakit tersebut. Ya, baik. Jadi sebenarnya sudah ada secara resmi dari Kementerian Kesehatan kepada pimpinan rumah sakit untuk dalam survei ini ya, Dok? Betul. Persi juga sudah mengirimkan. Jadi Persi pernah mengirimkan, Kementerian Kesehatan juga pernah mengirimkan. Boleh, Dok. Nanti kalau boleh mungkin Pak Pra bisa membantu, Dok. Kami kebetulan ada grup WA Apoteker Peduli AMR, Dokter Peduli AMR, Dokter Gigi Peduli AMR. Nanti kita bisa terlibat untuk menyebarkan survei ini ya, Dok. Terima kasih Mbak Fitri. Sama dengan senang hati. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu atau Dokter Jihan Samira. Izin bertanya, apakah ini sudah ada grup WA-nya? Jika ada, mohon agar di-invite. Sudah nggak sabar ini, Dok, untuk terlibat aktif. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Ibu Jihan atau Dokter Jihan. Jadi ada seperti saya sampaikan tadi bahwa yang kami harapkan bukan sesudah mengisi survei datanya masuk ke Kementerian Kesehatan terus selesai gitu ya. Kami hendak membuat komunitas supaya komunitas ini bisa sama-sama sharing mengenai PPRA di rumah sakit topiknya. Karena itu nanti kalau sudah mengisi daftar hadir, jadi tadi kan ada daftar hadir, nanti kami akan memasukkan ke dalam grup WA berdasarkan nomor tersebut. Nah, di nomor tersebut nanti kemudian kami akan melakukan reminder, termasuk ujung akhirnya kan kami mau mengundang rumah sakit supaya bisa ikut
dalam pelatihan itu bersama-sama. Jadi ujung akhirnya memang nanti akan ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, KPRA, kemudian Petri, dan juga PAMKI, untuk bisa sama-sama nanti kita ikut dalam pelatihan tersebut gitu ya. Nah, memang belum ada pelatihannya sekarang, kami masih menunggu respon dahulu supaya nanti kita bisa lakukan pelatihan secara bersama-sama, sekaligus kita akan melaporkan bagaimana sebetulnya potret penyelenggaraan PPRA di Indonesia gitu ya. Harapannya nanti saat itu analisis sudah selesai sehingga bisa dilaporkan bersama-sama. Baik, terima kasih Dr. Robert Sinto. Jadi mohon untuk melengkapi daftar hadir akan kita reshare lagi di kolom chat. Jadi memang benar sekali ya Dok ya, bahwa semua orang itu bisa berpartisipasi aktif, bisa terlibat dalam pengendalian resistensi antimikroba. Kalau dikutip salah satu quotes dari WHO gitu, everyone has a role to play. Setiap kita punya peranan masing-masing. Jadi sepertinya selain Petri, PAMKI, juga boleh Dok ngajak IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan juga PPNI, Persatuan Perawat, karena semua juga perlu dilibatkan dalam PPRA gitu Dok. Iya Mbak Fitri ya, karena nanti pembicaranya juga pasti ada pembicara campuran gitu ya dari segmen-segmen yang ada gitu. Cuman kan karena memang ini acara, jadi memang harus ada penggagas gitu ya. Kalau lagi zaman musim politik sekarang kan harus ada penggagasnya dulu gitu ya. Jadi makernya adalah Kementerian Kesehatan. Tentu nanti Kementerian Kesehatan akan banyak berhubungan dengan banyak organisasi gitu ya. Tapi kami menginduk semuanya resmi dari Kementerian Kesehatan supaya kita sama-sama memang satu jalur mengikuti peraturan dari Kementerian Kesehatan apa yang mau didesain untuk PPRA di Indonesia. Ya, baik. Juga patologi klinik nih, PDS Patklin juga harus dilibatkan nih Dok. Jadi semuanya pengen terlibat nih Dok. Terima kasih nih Dr. Sotyaningsih dari Jambi. Iya, terima kasih. Saya lihat juga banyak teman-teman yang mengisi adalah spesialis patologi klinik. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasinya Dr. Sotyaningsih. Saya pikir Dr. Sotyaningsih juga sudah berpartisipasi mengisi ya. Bahkan pernah menghubungi kami juga. Terima kasih Dr. Sotyaningsih. Jadi responnya sudah kami terima, dan kemudian nanti ya kami akan melibatkan tentu banyak pihak dalam acara tersebut. Tapi sekali lagi kami bekerja dalam lingkup Kementerian Kesehatan, jadi supaya semuanya itu memang bisa dikoordinasikan dengan baik. Terima kasih Dr. Sotyaningsih. Siap, Dok. Kami siap mendukung, Dok. Terima kasih Dr. Sotyaningsih. Terima kasih. Ini dari Dr. Adewi Winata dari Medan, Peringati di Medan, juga izin diikutkan Dok, Perdici ini. Persatuan apa ini Dok, Perdici ini Dok? Oh, intensive care. ICU perlu sekali ya Dok ya? Ya. Baik, terima kasih Dr. Ade. Nanti akan kami tampung semuanya. Nanti kami diskusikan dengan pimpinan di Kementerian Kesehatan untuk realisasinya. Dokter dari RSUD Keramat Jati, Dr. Nur Syadiah, dari farmakologi klinik, jangan lupa disebut, semuanya harus disebut Dokter. Iya, semuanya sudah ditanyakan sebetulnya dalam survei. Kami tanyakan farmakologi, mikrobiologi, IT juga kami tanyakan gitu ya. Jadi semuanya memang kami harapkan bisa dilibatkan, karena memang ini bukan kerja satu bidang. Tadi Mbak Fitri sampaikan, bahkan di dalam lingkup rumah sakit saja ini sudah kerjasama multi sektor. Dan kami senang dari 2 kali yang datang kemarin itu kan kebanyakan memang pimpinan gitu ya, bagian-bagian rumah sakit, bukan end user. Nah, forum ini forum yang berbeda, forum yang kami bersyukur dapat kesempatan untuk bicara juga di forum end usernya. Jadi mudah-mudahan kita bisa membangun forum bersama. Baik, terima kasih. Jadi jangan khawatir, semua akan diajak Dr. Robert Sinto ke Eropa, ke Inggris ya Dok. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu, atau Dokter Solihin. Dr. Robert, jika rumah sakit sudah terdaftar pada undangan, sudah di-share yang sudah di-share di kolom chat, langkah selanjutnya ini bagaimana, Dok? Ini real langkahnya ini seperti apa? Mohon asupannya, Dok. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi ada link untuk mengisi survei. Link itu juga ada di surat sebetulnya untuk direktur. Boleh dilihat, nanti dimasukkan linknya. Tadi saya juga sudah sharekan untuk linknya. Tinggal nanti diklik di link itu, kemudian masukkan ke akses code. Terus udah, tinggal jalan mengisi sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi ada klik link, sesudah klik link, kemudian nanti masukkan akses code. Akses code itu ada di lampiran dari Kementerian Kesehatan, tinggal dilanjutkan pengisiannya Mbak Fitria. Ya, berapa lama Dok waktu mengisi, Dok? Nah, rata-rata kalau kami lihat dari respon 500 respon yang sudah masuk, itu tidak sampai 30 menit. Jadi paling lambat 30 menit, jadi sambil nunggu macet di jalan gitu ya, kalau di Jakarta itu sudah bisa. Kami bisa diisi juga lewat gadget.
Jadi kami buat memang tampilannya gadget friendly juga, tapi memang lebih nyaman di komputer karena pertanyaannya kan cukup tampilannya gitu ya, lebih nyaman mungkin kalau di komputer. Tapi sebetulnya tidak di komputer pun, di gadget juga bisa dikerjakan. Rata-rata 30 menit dan tidak ada pertanyaan teori. Jadi tidak perlu kemarin pas sosialisasi menanyakan boleh tahu pertanyaannya dulu sehingga kami siapkan jawabannya gitu ya. Sama sekali tidak ada pertanyaan teori, ini pertanyaan yang memang benar-benar sesuai dengan sehari-hari dikerjakan. Jadi apakah di rumah sakit Anda ada pedoman? Kalau ada pedoman, pedoman itu pedoman pada apa saja? Apakah ada pada pneumonia? Apakah ada infeksi saluran kemih? Apakah ada pada kulit, infeksi kulit dan jaringan lunak? Jadi pertanyaannya benar-benar memang sehari-hari dan ada atau tidak. Lagi-lagi yang tadi ditekankan oleh Prof. Joko Widodo, kejujuran supaya jadi refleksi diri. Nah, di saat itu juga sama-sama sebagai anggota PPRA saya berpikir bahwa oh memang betul berarti harus ada pedoman antibiotik dan pedoman itu harus mencakup sindrom-sindrom utama ini. Infeksi kulit, infeksi saluran kemih, pneumonia gitu ya. Jadi itu bisa jadi feedback. Nah, makanya banyak yang mengatakan di lapor diskusi dengan kami, oh ini sesuatu yang bukan hanya kami mengisi, tapi ini bisa sarana kami belajar bahwa ini loh yang perlu dikerjakan di rumah sakit. Itu Mbak Fitria. Jadi 30 menit rata-rata sudah selesai di pengisian dan tidak ada teori, semuanya bisa dijawab oleh memang orang yang memang mengetahui pelaksanaan PPRA di secara harian di rumah sakit sejauh bekerja. Baik, terima kasih banyak Dr. Robert Stinto. Ini sambil menunggu pertanyaan yang masuk, sebenarnya kita maksimal 1 sampai 1,5 jam tergantung antusiasme dari para peserta hari ini. Dr. Karyanti boleh izin bergabung diskusi dengan kita, Dok. Kami ingin mendengarkan nih insight dari Kasu PRA, Komite PPI PRA, sambil menunggu pertanyaan dari para hadirin hari ini. Silakan Dr. Mulia Rahma Karyanti, spesialis anak konsultan Magister Science. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Jadi saya apresiasi setinggi-tingginya untuk Dr. Robert telah melakukan sosialisasi ini, survei untuk mengetahui seberapa ini ya, banyak semua yang di Vaskes ya, tidak hanya petugas medis, tapi para medis, apoteker, farmakologi klinik, dari mikrobiologi juga ya terlibat ya. Jadi ini multidisiplin ya, juga kita tentunya bisa terlaksana baik kalau didukung oleh IT yang bisa membantu kita membuat alur yang khusus ya untuk antibiotik ya. Jadi memang tentunya harapan kami misalnya sebagai subkomite PRA dari sistem IT EHR kita bisa mengekstrak data, mengevaluasi penggunaan antibiotik mulai audit kualitatif dengan Giessen, dan juga bisa juga dengan point preference tadi ya yang bisa dikembangkan di kemudian hari ya. Tapi ini suatu awal yang baik sehingga kita punya gambaran di tingkat nasional ya Dr. Robert ya, bagaimana PRA bisa diimplementasi dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depan kita bisa dapat dari jawaban-jawaban ini ya. Saya cukup kaget juga nih, swasta juga banyak juga yang mau ikut dan tadinya saya pikir ini hanya untuk rumah sakit pemerintah, tapi juga bisa melibatkan rumah sakit swasta, itu malah justru lebih bagus ya. Dan tentunya terlaksana PRA itu perlu dukungan direktur ya rumah sakit masing-masing untuk mendukung terlaksana PRA ini dengan baik. Dari saya itu Dr. Robert, mungkin dari beberapa rumah sakit bisa sharing juga tuh kalau misalnya ada sistem PRA yang sudah terintegrasi dalam IT ya. Kita sebenarnya sudah, tapi masih lagi mau dikembangkan lebih rinci ya, dengan antibiotik yang Aware, Access, Watch, dan Reserve itu bisa dimasukkan dalam terintegrasi dengan IT. Tapi ini sekarang saat ini RSCM baru bisa memberikan coding untuk antibiotik yang reserve saja yang perlu konsul PRA. Namun kita ingin juga yang golongan watch atau misalnya yang akses itu juga, terutama antibiotik yang sering dijadikan oleh-oleh buat pulang seperti cefixime, azitromisin. Nah itu sebenarnya obat-obat yang sebenarnya mungkin tidak perlu untuk diberikan ya, untuk itu seharusnya tetap harus melalui PRA ya untuk bisa di ACC. Jadi itu contoh dari kami di RSCM ya. Kita ingin mengembangkan di dalam IT supaya bisa memudahkan untuk kita kalau misalnya mau merekrut data itu lebih mudah. Ya, dari saya itu selamat Dr. Robert.
Baik, terima kasih Dokter Karyanti. Masih berjuang Dok, belum boleh diselamatin. Ntar kalau udah PhD ntar baru. Terima kasih banyak Dokter Karyanti untuk dukungannya dalam pelaksanaan survei ini ya Dokter Karyanti. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan juga. Tadi Dokter Karyanti menyampaikan poin yang baik sekali. Jadi yang kami harapkan di tingkat kementerian memang akan sharing gitu ya sama-sama rumah sakit tipe C yang belum ada IT-nya, bagaimana melakukan, untuk rumah sakit yang sudah punya IT, bagaimana berhasil melakukan gitu Dokter Karyanti. Karena memang setiap rumah sakit kan memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Seperti apa yang dipatronkan di negara, di rumah sakit publik, rumah sakit pemerintah, seperti restriksi antibiotik, apakah memang bisa dikerjakan juga di swasta, atau swasta ada yang berhasil mengontrol dengan cara lain, dengan cara review dan feedback gitu ya. Jadi sama-sama kita bisa mencari formulasi yang memang pas untuk rumah sakit kita masing-masing, supaya PPRA ini bukan hanya kejar-kejaran laporan akreditasi gitu ya. Kalau saya lihat dari rumah sakit kan, kalau saya bicara di rumah sakit, direktur itu hanya peduli deket-deket akreditasi, minta dokumen, minta laporan supaya nilainya bagus gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang dalam hari-harian bisa diimplementasikan. Baik, terima kasih Terima Dokter. kasih. Ini Dokter Ade dari Medan juga setuju nih bahwa IT yang bisa bridging ke e-rekam medis rumah sakit itu diperlukan, Dokter. Sebelum ke Prof. Joko yang sudah raise hand, mohon izin Prof, saya bacakan satu pertanyaan di kolom chat dahulu. Habis dari Medan kita ke Belitung nih Dokter Robert dengan Ibu atau Dokter Dia. Untuk yang belum ada kode aksesnya seperti apa ya Dok? Jadi dari RSUD Dr. Haji Marsidi Judono, Kabupaten Belitung itu belum ada. Mohon masukannya Dokter. Baik, terima kasih. Nanti jadi di kolom chat kami sudah kirimkan ada 2 surat dari Kementerian Kesehatan. Di situ sebetulnya ada kode akses untuk setiap rumah sakit. Jadi semua rumah sakit yang terdaftar di rumah sakit online itu sebetulnya sudah kami buatkan kode pengisian, kode aksesnya. Nah, tinggal mengklik survei linknya, kemudian di Google dicari, di Ctrl F, bisa dicari. Saya ambil contoh, misalnya saya boleh izin share screen mungkin ya, Mbak Fitri, untuk, saya izin share screen tampilannya ya. Jadi nanti di surat itu akan keluar seperti ini. Sudah tampil ya, Mbak Fitri? Sudah. Nah, setiap rumah sakit itu ada nama rumah sakit, kemudian akses code. Jadi ada 2 surat, kalau kita namanya tidak ada di nomor 1, berarti di nomor 2. Tadi yang ditanyakan misalnya dari mana Mbak Fitri, rumah sakitnya? RSUD. RSUD mana tadi? Dari Belitung, Dok, Kabupaten Belitung, RSUD. Kita langsung cari ya Dok ya, ini ya Dok ya. Ya, misalnya rumah sakit Marsidi. Marsidi. RSUD Dr. Haji Marsidi Judono. Marsidi. Oh, nggak ada di sini. Berarti ada di yang link pertama gitu. Nanti pokoknya jadi nyarinya begitu, Mbak. Misalnya tadi Prof. Taralan menanyakan Cikini gitu ya, Mbak ya. Saya ambil contoh ya. Jadi Cikini, nah XMS-nya 1 kan. Nah, kemudian nanti ada linknya, ada kode aksesnya di sini. Jadi semua rumah sakit ada. Kalau tidak ada di yang surat ini, berarti ada di surat yang satu lagi. Jadi semua rumah sakit yang terdaftar itu 3.000 kami sudah buatkan kode akses uniknya. Demikian Mbak Fitri. Baik, terima kasih banyak Dokter. Ini ada satu lagi boleh dicek sekalian Dok dari Samarinda Dok. Udah. Oh, Samarinda Zoom. Coba. Rani Abdul Wahab Syahrani dari Dokter Andina nih. Namanya apa Mbak? RSUD Abdoel. Abdoel Wahab. Oh, kok nggak ada juga. Abdoel. Lala. Abdul. Oh, Abdoel. Bukan Situbondo ya, beda ya? Beda. Tunggu, saya coba buka yang satu lagi ya, yang kode batch 1 ya. Saya stop share dulu. Abdoel dari Wahab Syahrani Samarinda. Sebentar, saya izin share screen. Silakan. Share screen. Jadi ini kode yang batch 1 ya. Jadi Abdul, ini Abdul kan? Abdul. Ya.
Abdul ini ada 2 dari Jambi, satu lagi ini, bukan? Samarinda. Abdul Muiz, Kalimantan Timur. Ya. Mungkin Wahab Syahroni itu RSUD besar di Samarinda itu. Syahroni. Kalimantan Timur ya, Samarinda, Kalimantan Timur ini. Abdul ini Abdul Wahab. Nih ya. Nah, ini kodenya ini. Wahab Syahroni mungkin ya. Ya, Wahab Syahrani. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani ya. Nah, kami kirimkan emailnya di sini kaltim@rsudaws.co.id, ini akses code-nya. Nah, kalau mau mencari surat yang kami kirimkan ke direksi ada di sini, tapi kalau tidak tinggal masukkan ke link RedCap, kemudian masukkan kode ini. AVA3P7LHD, tinggal masuk mengisi. Baik, terima kasih. Jadi kalau tidak ada di surat yang kedua, berarti ada di surat yang pertama. Tapi mungkin ya kita harus sama-sama ngecek karena Abdoel dengan Abdul gitu ya. Ini nama resmi yang tercatat di rumah sakit online. Jadi takutnya ada perbedaan nama atau ejaan gitu ya. Jadi boleh sama-sama. Tapi kami sudah sort berdasarkan provinsi sebetulnya. Berdasarkan provinsi, kemudian bisa di trace selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Robert Sinto. Nanti juga dibantu Ibu Safira Permata ya untuk cek dari Okru-nya. Ini ada beberapa pertanyaan. Baik, kita langsung ada 2 yang raise hand. Yang pertama kepada Prof. Joko dahulu. Silakan Prof. Joko Widodo. Nanti selanjutnya. Terima kasih Dewi Tri, Dr. Robert ya. Mungkin saya terlewat tadi karena saya di perjalanan juga. Mengenai pengaruh kebijakan pemerintah BPJS itu misalnya ya. Itu ada di analisis juga nggak ya? Itu pengaruhnya kan besar pada penerapan PRA ya, karena antibiotik yang sangat terbatas di situ begitu ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Maaf. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Joko. Jadi memang di pertanyaan itu kami juga sudah dengar suara saya nggak ya? Ya, dengar, Prof. Dengar, Prof. Halo. Halo, ya, Prof. Terdengar, Prof. Sangat jelas, Prof. Sinyalnya Prof sepertinya, Dokter. Sebentar. Beliau ngilang ini. Kita tunggu beliau. Sampai ke pasar Minggu juga kedengaran kok. Terima kasih, Prof. Kita tunggu dahulu mungkin ya, Dok. Halo. Oh ya, udah. Sudah. Yes. Sudah nggak dengar. Ada Ibu Zunilda. Baik, ini Prof. Joko. Sebentar kita tunggu bergabung kembali. Prof. Joko. Sugeng Enjang, Prof. Prof. Joko sudah bisa bergabung lagi dengan kami? Prof. Joko sambil weekend kali. Piknik. Sudah kedengaran? Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Joko, ya. Pertanyaannya. Ya, jadi kami memang sudah tanyakan juga, Prof, BPJS. Iya, Prof. mengenai BPJS ya betul. Ya. Iya, Prof. Sudah kami tanyakan juga apakah rumah sakit Anda menyelenggarakan BPJS atau tidak. Jadi nanti kami bisa lakukan sub-analisis berdasarkan BPJS atau tidak. Bahkan untuk COVID kami juga sudah tanyakan misalnya berapa bed yang dialokasikan ke COVID. Apakah rumah sakit Anda pada waktu itu memang menerima COVID atau tidak. Jadi untuk melihat dampak COVID gitu ya, Prof. Apakah rumah sakit yang memang menerima COVID itu beda dengan rumah sakit yang tidak menerima COVID. Gitu. Jadi kami lakukan, kemudian juga yang kami undang bukan hanya rumah sakit umum, tapi rumah sakit khusus juga kami undang, misalnya rumah sakit mata, rumah sakit jantung, rumah sakit ibu dan anak, karena memang semua tempat yang menyelenggarakan penggunaan antibiotik itu memang menjadi target survei dari Kementerian Kesehatan ini, Prof. Joko. Baik, jadi sudah ada ya mengenai pengaruh atau peranan BPJS terhadap pelaksanaan PRA ya, itu ya bisa dianalisis saya. Terima kasih ya, Dr. Robert, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih, Prof. Saya sekalian izin ya. Ya, Prof, sekalian izin ini, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Sukses selalu. Terima kasih banyak, Prof. Sukses selalu. Jadi, matur nuwun. Sukses dan sehat selalu juga untuk Prof. Joko. Baik, sudah ada 2 yang raise hand, boleh ya Dr. Robert Sinto? Yang pertama kepada Dokter atau Bapak Amar Widiani, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Tidak hanya nanya kode aja untuk RSAP harapan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita cek ya, nanti kita tuliskan juga di kolom chat.
Terima kasih banyak. Kemudian yang selanjutnya dari Dr. Mayuwini, silahkan dokter. Terima kasih Mbak Fit. Selamat pagi Dr. Robert. Terima kasih Mbak Fitri, hari ini undangannya udah masuk di grup ya, langsung cus saya. Dr. Robert, terima kasih tadi paparannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Bapak Cokro Aminoto. Ya, saya hampir sama pertanyaannya. Saya dari RSGM UGM, Dr. Robert. Yang sudah disurvei, kebetulan saya sendiri yang mengisinya. Tapi habis itu keriting rambut saya, Prof. Dok. Robert harus tanggung jawab ini. Sampai saya dikejar-kejar sama staf. Dokter Mayuki piye? Ini belum rampung. Saya tahu keriting aku. Wah, nambah kerjaan ini, nakal tenan. Jadi, non sewu dokter, kami itu di RSGM PPRA relatif juga selesai diakreditasi kemarin, selesai, kemudian PPRA-nya juga lari-larinya sebelum akreditasi sampai hari ini masih lari-lari. Nah, masalahnya di kami, nuwun sewu, ini untuk masalah kultur bakteri, dokter, ini pertanyaan juga hampir sama. Kalau kultur bakteri itu kami ada, tapi tidak terlalu banyak, dan ini masih saya dan tim saya usahakan untuk membuat welcome drink kultur bakteri di IGD, tapi ini masih dalam proses. Nah, selama ini tabungan kultur bakteri kami itu belum terlalu banyak, dokter. Bagaimana baiknya? Terima kasih, dokter. Saya udah cantik nih, keriting nih. Oke. Mbak Fitria juga bikin saya, tapi happy. Mbak Fitria, thank you banget. Non saya buat matur nuwun jawabannya ya, dokter. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ayu untuk bantuannya dan partisipasinya. Jadi ini termasuk yang awal-awal mengisi di batch awal gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi memang kalau melihat dari strategi yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, sebetulnya tidak semua tempat kalau memang bisa langsung melakukan kultur itu tidak masalah. Jadi kita bisa membuat sistem satelit. Jadi yang penting, karena itu ditanyakan di pertanyaan dari PGA, itu bukan hanya masalah apakah rumah sakit Anda bisa melakukan kultur atau tidak, tetapi apakah memiliki akses untuk pemeriksaan kultur atau tidak. Jadi tidak perlu sedih kalau memang rumah sakit kita tidak punya tempat untuk melakukan atau daya untuk melakukan, tapi yang penting kita bisa memiliki link untuk bisa memeriksakan. Nah, pertanyaan spesifiknya kalau belum punya data kultur, karena kan ada jumlah minimal yang dianjurkan untuk membuat antibiogram. Kalau kita melihat pada beberapa referensi, nanti ada sejawat dari mikrobiologi atau patologi klinik yang juga bisa memberikan asupan, itu rata-rata akan dianjurkan 30 spesimen untuk bisa dikeluarkan antibiogramnya. Nah, bagaimana kalau tidak punya? Jadi langkah pertama ya meningkatkan pengambilannya. Jadi meningkatkan utilisasi dari kultur. Itu nomor satu, karena kalau tidak kita nggak bisa. Yang kedua, kalau memang tidak punya data lokal, maka sebetulnya kita bisa melihat data yang terdekat di area kita. Itu sebagai perwakilan sebelum kita memiliki data lokal. Nah, kalau memang tidak ada, ya kita naik ke subordinat yang lebih tinggi-tinggi lagi gitu ya. Jadi ya harapan terbaiknya kita punya data lokal. Kalau tidak ada data lokal, ya kita pakai data yang menyerupai di daerah kita, di dekat kita, sehingga itu bisa merepresentasikan. Tapi ke depan sambil bergerak untuk kita bisa meningkatkan pengambilan kultur di tempat kita bekerja. Mungkin itu Mbak Fitri. Baik, terima kasih Dokter. Matur nuwun sekali Mbak Fitri dan Dr. Robert, luar biasa jawabannya. Hati saya langsung nyes, keriting nggak jadi. Terima kasih. Lagi, matur nuwun. Untuk ini di UGM insya Allah sih akses oke. Tapi kalau data lokal, saya takut mau matur di sini soalnya depan saya RSUP Dr. Sarjito, nanti saya diketok sama direkturnya. Jangan bilang-bilang ya, Dok. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Dokter Gigi Mayu. Ini nggak usah bilang-bilang, akan kita sampaikan nyampe nanti ke Direktur Utama. Tengah kurang. Kabur saya, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Dokter Mayu. Jadi selain dokter umum, Dokter Gigi juga ingin dilibatkan nih Dokter Robert Sinto. Kan perlu banget nih Dok keterlibatan dari Perhimpunan Dokter Gigi ya Dok.
Inggih, Iya. kebetulan saya sampai S3-nya nguplek-nguplek antibiotika, dokter. Jadi, Oh, baik. Terima kasih. matur sembah nuwun, Terima nggih. kasih, Dok. Terima kasih. Banyak. Dokter, sebenarnya kita tinggal 10 menit lagi, tapi masih ada 3 pertanyaan. Boleh kita lanjut tidak ya, Dok? Iya, boleh. Saya mengikuti, Mbak. Terima kasih. Baik, ini ada dari Dr. Cokro Aminoto terkait dengan kultur tadi. Lanjutan pertanyaan, evaluasi apa saja yang bisa dilakukan bila rumah sakit tidak kultur bakteri? Wah, ini ingin meningkatkan pasien safety nih, Dok, dalam stewardship antimikrobial. Silakan, Dr. Robert Sinto. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ini kalau saya ke daerah, dapat kesempatan dari Kementerian Kesehatan selalu ditanya mengenai kultur gitu ya. Jadi memang di eskalasi yang baik itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak punya data kultur. Kedua, kita juga tidak bisa membuat antibiotik empirik yang berlaku lokal untuk rumah sakit kita kalau tidak punya data kultur. Kalau kita lihat di luar negeri, malah sekarang penentuan antibiotik itu sangat dependen terhadap data lokal. Karena itu, ya mau tidak mau, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus meningkatkan utilitas dari si kultur. Kalau tidak, kita tidak punya data lokal, kita tidak bisa buat empirik, dan kita tidak bisa lakukan deeskalasi dengan baik. Karena kalau tidak kan kita tidak tahu kumannya apa, sehingga apakah jangan-jangan dia bisa ditukar atau disempitkan, diganti dengan antibiotik yang lebih sempit. Jadi ya kultur itu sentral. Tidak ada pengganti lain, karena semua parameter lain, procalcitonin, CRP, leukosit itu tidak bisa mengidentifikasi patogen. Satu-satunya cara kita mengidentifikasi patogen ya dengan menggunakan kultur. Ini yang cara konvensional ya, kalau baru kan ada PCR dan sebagainya, tapi kita harus punya data identifikasi patogen, dan itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak mengambil spesimen itu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin saya yang ingin bertanya nih dok, sebenarnya lebih kepada peranan dari kita sebagai tenaga kesehatan dan juga tenaga medis dalam memonitoring pasien yang ada keterbatasan fasilitas atau kultur. Kan kita ada diinformasikan bahwa ada pemeriksaan gram, kemudian dalam PTO, pemantauan terapinya itu seperti apa sih dok? Poin-poin ini juga untuk mengoptimalkan pelayanan atau stewardship antimikrobial dokter. Lebih ke teori sih dok, tapi nggak apa-apa dok, kita sharing dok. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitria. Jadi pemilihan antibiotik empirik itu kita bagi klinis pasien, apakah klinis ringan atau klinis berat. Klinis berat itu pengertiannya ICU, atau pasien sepsis, pasien septic shock. Nah, untuk yang berat itu kita pakai strategi kan deeskalasi. Kita berikan antibiotik empirik, kemudian sesudah kultur keluar hasilnya, kita sempitkan berdasarkan data kuman yang ditemukan pada individu pasien tersebut. Sebaliknya kalau pasien yang tidak berat, kita bisa pakai strategi eskalasi. Kalau gagal dengan terapi empirik awal kita bisa ubah spektrumnya yang lebih luas. Jadi konsep besarnya itu dulu, tapi tadi upayakan kultur. Kalau memang tidak bisa kultur, maka ini saatnya kita berbicara dengan manajemen. Bahwa untuk bisa menangani pasien critical care, misalnya kalau kita bicara dalam setting, berarti rumah sakit kita kan punya ICU gitu ya Mbak ya. Kalau rumah sakit critical care punya ICU, harusnya bisa kita untuk punya akses untuk pengambilan kultur tersebut. Karena hampir di seluruh rekomendasi penanganan infeksi sakit kritis, kita butuh data kultur itu bahkan sebelum antibiotik diberikan. Jadi sebegitu sentralnya si kultur ini untuk bisa memperbaiki outcome pasien. Nah, kami lakukan beberapa analisis, jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak lama lagi keluar dengan Dr. Karyanti, dengan Dr. Erni, kami melakukan data bahwa mereka yang diambil kulturnya itu ternyata outcome-nya lebih baik karena pengobatannya akan menjadi lebih terarah gitu ya. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini kita bisa publikasikan hasilnya. Jadi ya kultur yang kami nilai kultur darah itu ternyata memiliki faktor prognostik ternyata. Jadi untuk bisa mendrive pengobatan dan arah outcome yang lebih baik. Mungkin itu Mbak Fitri ya. Terima kasih. Ini perlu satu grup discussion lagi ya dok ya mengenai hal tersebut. Baik, dokter sudah ada 2 yang raise hand dari dokter atau Bapak Teguh, RSPI Sulianti Sarwoso. Silahkan bertanya langsung. Selamat pagi, Dr. Robert Sinto, Dr. Karyanti. Mohon maaf, saya baru bergabung. Terkait dengan tapi mungkin tadi sudah ada dokter sejawat saya dari Sulianti juga Dr. Vera yang sudah bergabung, tapi hanya ikut sedikit memberikan informasi dok. Kalau tadi dalam beberapa diskusi terdahulu ini
saya mendengarkan ada beberapa hal terkait dengan kapasitas kultur, kemudian bagaimana kemungkinan kita akan melakukannya di beberapa rumah sakit yang memang kapasitasnya belum mencukupi atau belum terlalu adekuat dalam melakukan hal tersebut. Sementara kepentingan kemudian juga benefit yang didapatkan dari hasil kultur tersebut atau pelaksanaan kultur tersebut sudah sangat dijelaskan oleh Dr. Robert Sinto. Saya hanya sedikit menjelaskan, kami dari RSPI yang kebetulan menjadi rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan, saat ini dengan concern Pak Menkes dan Pak Wamen, program AMR ini menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan transformasi kesehatan di Indonesia, sehingga program AMR ini sedikit banyak memang diamanahkan kepada rumah sakit kami dengan berbagai macam keterbatasan memang, tetapi dengan dukungan Kementerian Kesehatan, kemudian KPRA dalam beberapa kesempatan kami juga sudah berkomunikasi dan berdiskusi meminta arahan dari Ketua KPRA Nasional Dr. Anies. Saat ini memang dalam beberapa saat ke depan memang sudah ada mulai sedikit sih Dok. Jadi ada program pengampuan PIE yang salah satunya adalah AMR. Itu adalah bagaimana Kementerian Kesehatan itu akan mencoba untuk mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas rumah sakit di Indonesia, ya, sehingga bisa melakukan kapasitas-kapasitas yang memang mendukung pelaksanaan AMR tersebut. Saya hanya memberikan informasi sedikit saja, Dok. Jadi dalam kapasitas pengampuan tersebut akan ada 4 strata. Yang pertama adalah paripurna, kemudian utama, kemudian madya, dan akhirnya pratama, yang masing-masing mempunyai stratifikasi kemampuan dan kapasitas pelaksanaan AMR kalau kita fokus pada AMR tersebut. Sehingga rumah sakit tersebut bisa akan melakukan paling tidak untuk dirinya sendiri, kemudian juga untuk rumah sakit sekitarnya. Seperti yang Dr. Robert Sinto sampaikan tadi, akan ada jejaring-jejaring ketika kapasitas rumah sakit sekitarnya masih belum mampu. Ya, saya setuju bahwa memang pelaksanaan kultur untuk melakukan pola kepekaan itu sangat penting. Tetapi memang kita harus akui bahwa kapasitas tersebut masih belum rata, baik dari SDM-nya, kemudian dari fasilitasnya, kemudian juga yang lebih utama adalah bagaimana pola proses pelaksanaan atau SOP-nya ya. Jadi secara teknisnya itu yang memang belum seragam. Nah, inilah yang kemudian kami berharap dari kementerian dengan hal ini kita bisa menjadi satu padu kolaborasi yang bersama, sehingga nanti akan ada satu sistem nasional yang bisa melaksanakan hal tersebut. Saya sangat berbahagia sekali bisa bergabung pada kondisi saat ini, dan saya harapkan mungkin ke depannya saya akan bisa berkomunikasi lebih banyak dengan Robert, bukan saya, maksudnya kami akan bisa berkomunikasi dan berkolaborasi lebih banyak dengan Dr. Robert Sinto, kemudian KPRA Nasional untuk mengembangkan program nasional ini yang memang sudah diwanti-wanti sekali oleh Pak Wamen untuk dijalankan. Saya rasa sih demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa pada dasarnya memang pada awalnya memang program ini
program pengampuan ini memang diperuntukkan kepada rumah sakit pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Tetapi kemudian dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Pak Wamen, diharapkan juga program ini bisa dilakukan kepada rumah sakit swasta. Jadi sangat terbuka lebar bahwa program ini akan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, tentunya dalam koridor yang yang memang disepakati bersama, sehingga nantinya yang kita harapkan pengendalian resistensi antibiotik di Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Demikian izin Dr. Robesinto, mohon maaf sebelumnya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Teguh. Silakan Dr. Robesinto memberikan diskusinya, Dok. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih banyak Dokter Teguh untuk kehadirannya, untuk dukungannya. Jadi memang Rumah Sakit Sulianti Saroso itu sebagai rumah sakit vertikal yang tunjuk sebagai pengampu ya infeksi ya Dokter Teguh. Jadi ya kami sangat berterima kasih Dokter Teguh meluangkan waktu untuk hadir di diskusi kita pagi hari ini. Jadi memang ke depan memang kita tadi banyak hal yang tadi sudah disampaikan Dokter Teguh dari Sulianti. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama supaya bisa masalah kesehatan infeksi kan banyak, salah satunya AMR ini ya Dokter Teguh. Nanti mudah-mudahan sama-sama kita bisa berpartisipasi untuk melakukan hal yang baik untuk negara ini. Terima kasih banyak Dokter Teguh untuk kesempatannya bergabung di diskusi kita pagi ini. Baik, terima kasih. Nanti kita juga kolaborasinya lintas sektor juga nih Dokter Teguh. Jadi bersama dengan kesehatan hewan dan juga kesehatan lingkungan hidup. Harapannya karena memang sangat mempengaruhi Dok, makanannya pasien seperti apa, makanannya kita ternyata penggunaan antibiotik pada unggas kayak gitu masih perlu perhatian. Nah, itu nanti kolaborasinya tidak hanya di sektor kesehatan manusia. Betul, Dok. Betul, Dok. Kita injih. Matur nuwun. Terima kasih, Dokter. Gitu. Selanjutnya, masih ada pertanyaan lagi, Dokter Robert. Udah jam 10.30. Boleh nggak, Dok? Izin Dokter Lisa yang sudah raise hand. Bisa bergabung dengan kami, Dokter? Ya, oke. Matur nuwun, Mbak Fitri. Saya Lisa, suara saya tersampaikan dengan baik? Ya, sangat merdu. Silakan, Dokter. Terima kasih Mbak Fitri. Saya tergabung di grup WA AMR, Mbak. Terima kasih undangannya tadi, jadi saya bisa bergabung di Zoom ini. Selamat siang, Dr. Robesinto. Saya penyakit dalam yang bekerja di sebuah kota kecil, Kabupaten Demak, sebelahnya Semarang, Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang antibiogram itu, Dok, tentang kultur. Kami rumah sakitnya punya akses untuk kultur walaupun belum optimal sekali. Kami masih harus merujuk ke tempat lain. Kami belum memiliki spesialis mikrobiologi klinik dan fasilitas kultur internal di dalam rumah sakit. Nah, tentu saja dalam memenuhi kebutuhan untuk kepentingan kultur ini, di kepala saya tuh ada skala masih menentukan gini, Dok. Apakah sebaiknya saya lebih fokus ke pasien-pasien yang awal masuk yang belum sempat dapat antibiotik sehingga setidaknya kami bisa mendapatkan gambaran asli dari pasien ini yang belum terpapar, atau kita mending ke area ICU yang sudah antibiotiknya ancur-ancuran, karena menurut saya kan tentu evaluasi dan pembacaan kulturnya berbeda dua jenis pasien ini. Sedangkan rumah sakit kami masih belum yang terlalu mampu untuk mengakomodir dua-duanya gitu, Dok. Mohon saran sekiranya kami harus melakukan prioritas, saya pilih prioritas yang dengan pasien seperti apa aja, Dok, sehingga hasil kultur tersebut bisa memberikan informasi yang lebih optimal bagi pelayanan pasien di rumah sakit kami. Demikian, Dok. Apakah yang belum dapat antibiotik sehingga setting pengambilannya di IGD, screening pasien yang mau dikultur kita lakukan di IGD, sampling juga di IGD, atau kita fokus di ICU yang memang semuanya berat semuanya, kadang sudah melalui perawatan ruangan dulu, tetapi tentu pembacaan hasil kulturnya
agak berbeda dari yang kita lakukan di IGD. Mohon saran, Dok. Demikian. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Dr. Robert. Terima kasih Dokter Lisa dari Ya, terima kasih Dr. Lisa, Mbak Fitri. Jadi di sini ada banyak ahli pakar-pakar yang bisa sama-sama sharing. Jadi bukan hanya saya yang nanti menyampaikan gitu ya Mbak Fitri, nanti ada Dr. Karyanti bisa memberikan masukan, kemudian ada Dr. Zunilda, jadi bisa nanti sama-sama kita sharing bersama. Tapi saya coba berikan trigger jawab respon dahulu. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa tujuan kita kultur satu untuk pasien dulu yang di depan mata kita gitu ya. Untuk kita melakukan deeskalasi atau kita melakukan eskalasi itu tujuan jangka pendeknya. Tujuan jangka panjangnya kita bicara masalah kita punya data antibiogram. Nah, kalau melihat dua tadi dan saya diminta untuk memilih, kalau saya prioritasnya akan saya mulai dengan ICU terlebih dahulu. Karena saya punya efek immediate, dampak cepat yang bisa saya lakukan untuk bisa menentukan antibiotik pada pasien yang ada di hadapan mata saya sebagai klinisi. Dan tentu di jangka panjang saya jadi tahu data pasien saya di ICU itu polanya seperti apa. Tetapi, ada tetapinya, hati-hati nanti ketika kita berusaha untuk mengekstrapolasi data itu sebagai data untuk penentuan antibiotik empirik. Karena kita harus notice bahwa kultur-kultur yang saya ambil itu kultur-kultur pasien yang datang ke ICU, yang dari hospital, yang sudah dirawat dengan perburukan. Nah, jangan saya ekstrapolasi nanti, oh berarti rumah sakit saya tinggi kasusnya karbapenem. Saya ambil contoh, ketika data di Rumah Sakit Cipto, tempat saya bekerja, itu saya melakukan modeling, saya split antara kultur yang diambil di 48 jam pertama dengan kultur yang diambil lebih dari 48 jam pertama. Ternyata data resistensinya beda total. Contoh, nanti saya punya datanya, data misalnya kalau kita gabung semuanya, itu resistensi karbapenem misalnya itu bisa sampai 30-40%. Tapi ketika saya split dua, maka yang awal 48 jam pertama itu resistensi hanya 10% kurang. Sementara yang sesudah 48 jam saya ambil, itu angkanya 50%, 60%. Sehingga akhirnya bertemu di angka 40% rata-ratanya. Nah, kalau kita buat data 40% itu menjadi kebijakan, itu bahaya sekali. Nanti semua pasien datang di IGD, dia sepsis, kita harus masukkan karbapenem. Dan itu akan justru mendrive pemberian antibiotik yang semakin liberal yang akan menimbulkan resistensi di kemudian hari. Ya, jadi kalau kita bicara strategi, maka setiap strategi pasti ada plus minusnya. Jadi kalau kita ambil prioritas untuk pasien ICU, pasien rawat inap yang hospitalized, ingat saja bahwa itu tidak bisa menjadi patokan untuk kita menentukan antibiotik empirik berdasarkan antibiogram untuk semua kasus. Nah, karena itu tantangan ke depan buat saya sebagai klinisi, yang saya sering juga di beberapa forum mikrobiologi sampaikan, data kultur itu harus berbunyi sesuai dengan link klinis. Kalau kita laporkan kultur hanya per kultur saja, nah itu bisa akan justru mendrive penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Karena itu ke depan, dunia juga sudah bergerak, kalau kita lihat WHO GLASS, itu akan membagi kultur berdasarkan yang hospital dan yang community. Sehingga, tadi Dr. Karyanti juga sudah singgung, IT-nya lab, itu harusnya baiknya juga sudah bisa membagi itu sehingga tidak perlu secara manual kita memisahkan, tapi IT itu sudah link. Jadi yang kami kerjakan sekarang ini di dataset kami itu melink antara data tanggal kultur dengan data admisi. Nah, itu kadang-kadang tidak dipunyai oleh lab. Lab itu kan hanya punya data kultur masuk. Tapi kalau bisa kita buat sistem IT melink dengan data masuk sehingga secara sistem itu kita sudah bisa men-split. Ini data komunitas, ini data hospital, sehingga keluar data antibiogramnya nanti bisa dipecah lagi, hospital dengan community. Ya memang PR-nya banyak sekali, Dr. Karyanti, maka itu IT harus sangat banyak terlibat untuk bisa bukan hanya di antibiotik, tapi sejak di penilaian mengenai kultur yang ada. Itu mungkin respon saya, Mbak Fitri, mungkin dari Dr. Karyanti atau senior-senior lain bisa sama-sama urun rembuk untuk pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Lisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Robert. Ini sudah bergabung. Dr. Karyanti ada tambahan, Dok? Terutama kasus anak, Dok. Kalau tadi Dr. Robert kasus dewasa, Dr. Karyanti mungkin bisa memberikan insight untuk kasus anak seperti apa. Silahkan, Dokter. Ya, terima kasih Mbak Vita. Jadi waktu awal di bagian anak kita juga melihat yang di intensive care unit NICU yang terutama menjadi masalah ya. Karena di situ memang udah bayinya prematur, sistem imunnya juga masih imatur, dan risiko sepsis itu tinggi. Namun sebenarnya semata-mata mungkin bukan sepsis saja ya, bisa saja karena dia memang
ada gangguan fungsi pernafasan yang masih imatur, sering apnea. Nah, penggantian antibiotik yang sangat cepat dari teman-teman di NICU, pengalaman kami kalau kita lihat setelah bertahun-tahun, itu ternyata suatu unit intensive care unit yang mengganti antibiotik setiap 3 hari cepat ganti, itu akan menyebabkan selective pressure, jadi menyebabkan resistensi terhadap antibiotik yang diberikan. Akhirnya timbullah bakteri-bakteri multi drug resisten, pan resisten, dan itu kejadian bisa terjadi di unit intensive care unit ya. Kami di RSCM sendiri terus terang di NICU itu yang sangat-sangat sedih ya, selalu kita temukan itu Acinetobacter baumannii pan resisten, Klebsiella pneumoniae yang pan resisten, kemudian sekarang lagi Serratia marcescens, kemarin sempat outbreak lagi dari sama spesies, namun kita tetap harus mencari di mana ini sumber infeksinya. Namun saat ini memang kita sudah lebih terprogram ya, karena PPAB sudah ada di setiap unit ya. Jadi memang kita ikuti panduan tersebut dan itu membantu sekali menurunkan terjadinya pan resisten. Untuk teman-teman PICU mereka masih konsultasi. Iya, yang cinta ide. Jadi makin suatu unit itu menggunakan PPAB dengan baik dan mengikuti dan baru menggantikan antibiotik berdasarkan kultur sebagai terapi definitif, itu sangat membantu membuat klinis pasien membaik. Jadi mortalitas juga turun. Tapi kalau makin sering antibiotik itu terlalu cepat diganti, 3 hari sekali, 3 hari, itu ada pasti suatu unit. Kalau dimanapun user menggunakan antibiotik sangat cepat diganti, 3 hari, itu pasti akan menimbulkan pan resistensi multidrug resisten di unit tersebut. Jadi kita sendiri yang harus bisa memperbaiki bagaimana penggunaan antibiotik dengan baik, mengingatkan teman-teman lagi. Saya di RSCM membagikan kartu PPAB untuk terapi empiris untuk semua DPJP dan PPDS, karena kita rumah sakit institusi pendidikan, nah itu kita bagikan dalam bentuk kartu nama atau dimasukkan dalam PDF di HP. Jadi setiap kali 24 jam siapapun yang bertugas, oh ada kasus community acquired pneumonia atau hospital acquired pneumonia. Nah, itu dilihat kembali apa sih panduan antibiotik yang diberikan. Nah, diikuti dulu. Nanti begitu ada masalah tidak perbaikan, nah kami dikonsulkan biasanya sehingga kita bisa mengarahkan pemberian antibiotik. Nah, ini perlu dikombinasi atau tidak ya. Biasanya kita anjurkan kombinasi dulu dengan golongan beta laktamase dengan aminoglukosid, nah, baru kita lihat sambil tunggu hasil kulturnya. Namun secara klinis kadang-kadang kita dapatkan klinisnya membaik, tapi kulturnya kok resisten semua. Nah, kita sebagai klinisi, saya mengingatkan kembali bahwa kita mengobati pasien, lihat klinis pasien, bukan mengobati lab ya. Jadi kembali ke klinis lagi. Kalau membaik ya sudah kita teruskan saja, tidak perlu. Dan betul, resistensi itu bisa terjadi dalam 3 hari. Beberapa kasus kultur pertama masih sensitif, tapi 3 hari kita ulang lagi, ternyata udah resisten. 2-3 hari bisa terjadi perubahan jadi resisten. Jadi betul sekali bahwa selective pressure akan atau timbulnya resisten itu bisa terjadi dalam 2-3 hari pemberian antibiotik. Makanya begitu klinis membaik segera hentikan antibiotik atau deeskalasi. Tapi untuk deeskalasi kan kita perlu hasil kultur ya. Saya selalu katakan pada mengajarkan bahwa untuk semua ya, bahwa untuk penyebab etiologi kuman itu satu-satunya kita hanya bisa identifikasi berdasarkan kultur. Pasti keluarga orang tua nanya, ini anak saya sakit apa? Kenapa dok? Ini kenapa? Kalau dari hematologi atau urinalis kita hanya bisa mengarahkan, oh ini penyebabnya etiologi bakteri atau virus. Tapi apa? Bakteri. Nah kita bisa identifikasi patogen itu hanya satu-satunya dan kultur, nggak ada kita bukan orang pintar ya yang bisa nebak-nebak ini kuman A, B, C. Nah itu tidak bisa. Jadi itu ya pegangan kita. Kenapa kok hasil kultur ini menjadi pegang itu bisa melindungi kita secara hukum ya. Beberapa kasus CAP kita tetap ambil kultur spesimen sputum. Nah itu bisa membantu kalau misalnya terutama kalau ada komorbiditas, begitu anaknya perburukan meninggal. Nah itu bukti bahwa oh ternyata kumannya keluar nih. Yang kuman gram negatif, artinya nih memang berat kondisi pneumonia, community acquired pneumonia, dan ini kita bisa tunjukkan ke orang tuanya hasilnya. Nah itu juga bisa melindungi secara hukum pada teman-teman sejawat yang menangani kasus ya tanpa bukti identifikasi patogen ya memang agak sulit ya. Tapi saya bisa memaklumi ya untuk beberapa rumah sakit RSUD tipe yang ini tidak ada mikrobiologi ya, tapi setidaknya dari hasil hematologi ada leukositosis, kemudian ada hitung jenis yang neutrophil segmen lebih dominan, marker lain misalnya ada
prokalsitonin yang spesifik untuk bakteri itu juga bisa membantu. Namun itu mungkin nggak semua rumah sakit tersedia ya, tapi kita lihat kembali mungkin bisa bekerja sama dengan mikrobiologi yang ada di wilayah kerja kelurahan atau satu kecamatan ya, yang bisa membantu untuk memiliki pola kemana. Karena kita nanti bekerja tentunya harus memiliki panduan penggunaan antibiotik di masing-masing rumah sakit. Itu akan beda pola. Di departemen anak saja itu bangsal NICU, PICU, non-infeksi, tempat pasien-pasien yang malignansi atau yang infeksi itu beda pola kuma, atau di luka bakar, unit BCH, bedah anak itu beda-beda pola kumanya. Jadi nanti kita sesuaikan panduan pemberian antibiotiknya berdasarkan pola kuma di tempat kita bekerja. Mungkin sharing pengalaman saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Karyanti yang terus mengingatkan kita bahwa ada guideline loh, ada panduan yaitu PPAB atau pedoman penggunaan antibiotik. Apabila di rumah sakit belum ada yang PPAB lokal, maka Bapak Ibu Prof Dokter bisa menggunakan PPAB nasional yang sudah launching di tahun 2021. Baik, ini tinggal 10 menit karena maksimal jam 11 kita udah harus mengakhiri acara hari ini. Ada 2 pertanyaan, satu di kolom chat, satu yang raise hand. Boleh nggak Dokter Robert Sinto 2 pertanyaan terakhir ya Dok? Yang dari kolom chat dahulu, dari Apoteker Yulesia Adriani, dari RSUP Dr. Jamil Padang, dan juga dari Papra. Beliau bertanya, Dr. Robert, jika hasil uji kultur itu no growth, tidak ada yang tumbuh, pilihan antibiotik jika klinisnya ada infeksi tapi no growth itu bagaimana dok kalau misal ketemu kasus seperti itu? Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Fitria, terima kasih Ibu Yuli. Jadi nanti lagi ya sama-sama banyak kita sama-sama diskusi. Jadi memang positivity rate kultur itu ya tidak 100%. Kalau kita bicara kultur darah, positivity rate kita itu paling mentok 20%. Data kita terakhir RHCM itu 16-17%. Nah, kalau memang tidak bisa hasilnya no growth, apa yang harus kita lakukan? Tadi Dr. Karyanti sudah berikan tips. Yang kita obati tetap pasien dahulu. Jadi data kultur ada atau tidak, kalau tidak tumbuh ya bukan dunia kiamat, kita tidak bisa lakukan apapun. Kita lihat dengan antibiotik yang kita berikan sekarang ini bagaimana respon pasien. Kalau respon pasien perburukan, sudah kita evaluasi yang lain, tidak ada penyebab lain perburukan selain masalah infeksi, dan kita berpikir bahwa antibiotik harus kita rubah, kita pilih antibiotik yang tidak memiliki spektrum sesuai dengan apa yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, di situ makanya pentingnya kita memiliki background ilmu. Setiap antibiotik itu memiliki spektrum kuman apa dan kita harus mengcover. Asal tadi satu memang kita lihat kita sudah singkirkan penyebab infeksi lain, dan yang kedua memang benar ada infeksi tapi source control-nya apakah sudah dikerjakan dengan baik atau tidak. Karena kalau antibiotik kita berikan sudah tepat tapi source control-nya tidak dikerjakan dengan baik, maka outcome pasien juga tidak akan baik, dan solusinya bukan mengganti antibiotik, tapi solusinya adalah melakukan source control dengan baik. Mungkin itu jawaban umum. Saya pikir tetap harus kita lihat case by case, karena itu di dalam salah satu PPRA kan yang dianjurkan ada rondo klinis gitu ya Mbak Fitria, untuk bisa melihat assessment dari tiap pasien. Tapi general yang tadi saya sudah coba untuk uraikan. Terima kasih Mbak Fitria. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Robert. Terima kasih ya. Last question ya dok, udah ada yang raise hand. Yang terakhir mohon maaf sekali, ini kami batasi dengan waktu. Kepada Bapak Ibu Dr. Solihin, monggo dipersilahkan. Mohon disebutkan nama dan instansi dahulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Perkenalkan saya Solihin, Dr. Robert dari Mitra Keluarga Pondok Chandra. Kemarin sempat mengikuti workshop yang di Surabaya, Dr. Robert. Saya kemarin lupa untuk menanyakan ke Dr. Robert. Gini dokter, saya di sini sebagai IPCN pengendali infeksi. Saya menanyakan di sini terkait dengan hasil-hasil kultur. Saya menanyakan terkait dengan hasil kultur jika nanti di hasil kultur pasien itu dengan hasil keluar extended spectrum beta laktase atau methicillin resistant Staphylococcus aureus gitu. Itu kan kita sebagai PPI gitu ya, bisa melangsungkan langsung pasien itu diisolasi gitu ya dok ya, biar tidak bakteri itu tidak pindah ke pasien yang lainnya. Jadi kita kita pakai standar untuk kewaspadaan kontaknya dok. Nah, yang saya tanyakan adalah berapa lama pasien itu bisa digabungkan dengan pasien yang lainnya dokter setelah dia mendapatkan antibiotik setelah ada hasil kultur tersebut dokter.
Mohon arahannya, Dok. Terima kasih, Dr. Robert. Ya, baik. Terima kasih. Langsung saya tanggapi aja Mbak Fitri untuk menyingkat waktu ya. Nanti mungkin ada teman-teman PPI yang juga bisa memberikan masukan. Jadi kewaspadaan yang kita berikan untuk yang teridentifikasi MDR itu adalah kewaspadaan kontak. Jadi program isolasinya pun isolasi kontak gitu ya. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah kita obati, maka untuk yang kewaspadaan kontak tersebut, maka kita akan lakukan kultur ulang lagi. Nah, kalau kultur ulang sudah dinyatakan negatif, maka kita bisa menyelesaikan cerita MDR-nya. Kapan kita lakukan kultur? Kalau mau memungkinkan untuk kita kerjakan, sesudah dia kultur, kita obati, paling cepat kita bisa ulang dalam 3-5 hari. Tinggal sangat mengikuti kebijakan lokal. Kalau memang kebijakan lokal kemampuan 5 hari, sesudah kita berikan antibiotik empirik 5 hari, kita ambil kultur ulang negatif, tidak ada lagi MDR, maka kita bisa selesaikan kewaspadaan kontak untuk pasien tersebut. Mungkin itu singkat dari saya. Mungkin ada teman-teman dari PPI yang memiliki pandangan atau tanggapan lain, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Robert Sinto. Nanti bersama dengan PPI kita belajar bundles ya Dok ya. Itu nanti sesi tanggal 8 Juli, nantikan. Nanti ada sesi lagi Dok, nanti semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Robert Sinto. Sesi dari beliau sudah selesai, kita beri reaction dahulu. Mana ya reactionnya ya? Baik, saya beri applause kepada Dr. Robert Sinto. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa dan kami tunggu undangannya di Oxford untuk wisudanya. Dan kami sangat berbahagia sekali di hari Sabtu mendapat banyak insight dari Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari PPI. Dan juga PGA atau Tim Penatagunaan Antimikroba KSM Ilmu Penyakit Dalam. Sebelum ditutup oleh Kasu PRA, mohon izin saya share screen, ada 2 slide yang ingin saya sampaikan kepada Prof. Dr. Bapak Ibu. Mohon izin ya Dr. Karyanti. Jadi kami ingin reminder, sebenarnya ini juga untuk, sudah terlihat belum guys? Belum nampak ya dok? Oh, sebentar. Sudah nampak belum ya Dokter Karyanti? Mohon izin dok. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini sebenarnya reminder untuk kita semua dan ini juga salah satu yang ingin kita sampaikan nanti sebagai sebagai materi untuk grup discussion selanjutnya, insya Allah di hari Sabtu juga tanggal 8 Juli, yaitu tentang One Health AMR atau Satu Sehat untuk aksi pengendalian resistensi antimikroba, bahwa di Indonesia sudah ada run yang kedua, run AMR tahap 2. Kita sudah ada dari 2015, 2019 itu run 1, ini run 2-nya 2020-2024. Dengan konsep One Health dan sesuai dengan Permenko PMK nomor 7 tahun 2021, bahwa ada 6 strategi dalam rencana aksi nasional antimikroba resisten. Mohon izin saya bacakan. Yang pertama yaitu raising awareness, jadi peningkatan kesadaran dan juga pemahaman tentang AMR. Yang kedua, survei penelitian. Yang ketiga, pengurangan infeksi dengan program PPI atau WASH. Yang keempat, optimalisasi. Yang kelima adalah peningkatan investasi pengobatan, metode diagnostik, dan juga vaksin baru. Dan yang keenam adalah pembangunan tata kelola dan koordinasi terpadu. Jadi 6 hal ini yang akan menjadi acuan dalam aksi AMR secara nasional, dan nanti insya Allah di bulan November di WAAW, World AMR Awareness, yang merupakan annual event dari WHO, kita akan menyelenggarakan Run for Run, yaitu rencana aksi nasional, berlari untuk akselerasi rencana aksi nasional. Kemudian foto yang kedua, sudah berubah belum ya dok? Sebentar. Dr. Robert Sinto boleh bantu, ada berubah dengan 5A belum ya? AMR Care Peduli dok fotonya. Saya stop share screen dahulu ya, maaf. Masih yang run AMR Mbak Fit? Baik, saya stop share screen, saya ulang. Slide yang kedua, sudah
Nampak dok untuk AMR Care. Masih muter, Belum masih. masih berputar. Ya, sudah Mbak. Baik. Yang kedua ini dari Apoteker Peduli AMR, kita membuat suatu akronim 5A. Jadi Apoteker Peduli AMR, peduli akan resistensi antibiotik dengan tepat 5A. A yang satu yaitu antibiotik adalah obat yang harus digunakan rasional dan diserahkan oleh apoteker Anda. Jadi apoteker mempunyai kompetensi untuk memberikan konseling agar obat ini digunakan sesuai dengan guideline ya. Kemudian A yang kedua yaitu apoteker adalah ahli obat, konsultan obat Anda. Kami siap nih untuk memberikan konseling, membantu untuk meningkatkan pelayanan atau treatment agar pasien kita bisa optimal dalam perawatan ataupun dalam pengendalian bakterinya atau infeksinya. Kemudian A yang ketiga, bahwa apotik merupakan layanan kesehatan resmi tempat praktek pelayanan keapotekeran atau pelayanan apoteker. Jadi ini sebenarnya isu yang sedang kami coba untuk mencari bagaimana solusi terbaiknya, karena banyak sekali tempat online untuk membeli obat, membeli antibiotik yang sangat mudah diakses. Kami berharap apotik ini yang merupakan layanan kesehatan resmi, di mana di situ ada penanggung jawab apoteker, bisa berkontribusi juga dalam pengendalian AMR. A yang keempat yaitu ayo patuh dosis, pakai, simpan, dan buang obat antibiotik sesuai petunjuk apoteker. Nah, ini sesuai dengan programnya Kemenkes, yaitu Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Ada satu jargon yaitu Dagusibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang dengan benar. Kemudian yang terakhir, yaitu A yang kelima, yaitu apoteker bersama dengan Anda, bersama dengan dokter, perawat, nakes lain, bersama dengan masyarakat, berkolaborasi mencegah bahaya resistensi obat antibiotik. Jadi demikian, kami berharap sejawat apoteker ini bisa turut berkontribusi dalam upaya aksi pengendalian resistensi antimikroba. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah, acara hari ini akan ditutup oleh Kasub PRA, Komite PPI PRA RSCM, kepada yang terhormat Dr. Mulyara Makarianti, spesialis anak konsultan Magister Sains, mohon untuk memberikan kata penutupnya. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Mbak Fitria, terima kasih Dr. Robert yang telah menyampaikan sosialisasi tentang survei PPRA Kemenkes supaya kita semua mengisi surveinya. Saya sudah mengisi nih, sekalian melapor Dr. Robert. Jadi dengan adanya survei ini tentunya kita harapkan bisa memberikan asupan feedback ya untuk masing-masing rumah sakit dari Kemenkes dan untuk ke para direktur rumah sakit, karena tanpa dukungan direksi kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri, dan ini adalah multidisiplin karena kita sebagai dokter klinisi juga harus bekerja sama dengan para mikrobiologi, farmakologi klinik, farmasi, apoteker. Nah, itu suatu sistem yang perlu diintegrasi juga dengan bantuan IT dan juga peran perawat itu sangat penting ya, apalagi dalam antibiotik time out. Tentunya ini sebenarnya tujuan akhir untuk patient safety ya, untuk menurunkan resistensi antibiotik itu menyebabkan pasien cepat membaik, lama rawat juga jadi lebih singkat, dan biaya yang bisa dihemat itu tuh bisa sampai miliaran. Jadi itu yang kita pernah analisis ya di RSCM sendiri ya, bahwa biaya yang bisa dihemat itu bisa MM-an ya. Jadi setidaknya itu biaya itu kan bisa untuk infrastruktur yang lain, apa mungkin teman-teman dari bedah, apa Opsin ingin membelikan alat yang mahal-mahal robotik, nah itu bisa dikembangkan lagi kan. Jadi dengan menerapkan PRA ini kita bisa menghemat biaya yang cukup besar ya. Bahkan kita di RSCM membuat outpatient parental kirain kok clinic yang udah mau pulang. rumah sakit itu Aku bisa agak khawatir ya. nih dengan Argentus ini. Aku Ya. Setidaknya penghematan biaya itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan finansial yang lain dari infrastruktur rumah sakit. Jadi harapan kami tentunya kita akan menunggu feedback juga ya, Dr. Robert, dari hasil survei ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk semua yang hadir di sini, dan tentunya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Dan saya tutup dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Kami mohon Prof. Dokter Bapak Ibu yang bisa membuka kamera. Untuk membuka kamera kita akan dokumentasi dahulu.
Saya boleh minta tolong Ibu Safira nggak ya, Dokter Robert? Ini device saya nggak kompatibel untuk screenshot nih. Mohon maaf, minta tolong untuk dokumentasi nggih. Iya. Nanti saya juga akan coba, semoga tidak pecah untuk kameranya. Silahkan Prof, Dokter, Bapak, Ibu untuk membuka kamera. Sambil menunggu membuka kamera, tadi dibuka dengan salam RSCM, di kami tetap harus ditutup dengan salam RSCM. Tadi pagi, sekarang udah siang, tetap aja semangat pagi ya. Jadi salamnya tetap selamat pagi. Jadi di RSCM itu mau pagi, mau siang, mau sore, selamatnya tetap selamat pagi ya Dokter Karyanti. Boleh, mohon untuk membuka mikrofon dahulu. Kita akan salam RSCM, salam AMR. Nanti perlu ada salam AMR nih, Dokter Robert Sinto. Nanti kita buat ya, Dok ya. Silakan untuk membuka mikrofonnya. Kita salam dahulu. Saya ulangi. Nanti kalau saya sampaikan selamat pagi, mohon dijawab pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Selalu sehat. RSCM FKUI. Suara Mbak Fitri belum terdengar, Mbak. Ya. Fitri suaranya tadi belum terdengar. Yang sama. Apakah Wow, mantap. Apakah sudah terdengar, Dokter? Ya, ini baru terdengar. Ya. Mohon izin saya pandu. Selamat pagi. Pagi. Sehat selalu. Sehat. Tahu dan AM. Terima, menolong, memberikan yang terbaik. MCI 2023. Ada gaya cakap ya. Gaya cek Badan POM. Cek. Kita foto dahulu, Dokter. Bantu kami screenshot. Saya hitung ya. Baik. 1, 2, 3. Layar yang 3, 2, 3. Layar 4, 3. Dan layar yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya. Di acara tanggal 8 Juli, kita akan ada tema yaitu One Health AMR. Akan ada diskusi panel dari dokter peduli AMR, dokter hewan peduli AMR, apoteker peduli AMR, nurse, citizen peduli AMR, dan nanti akan ada duta AMR. Nantikan di pertemuan berikutnya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Saya apoteker Fitriana Hidayah, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Profesor, Dokter, Mbak Fitri, Mbak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Teguh. Terima kasih. Mohon izin live.